Jadi saya kirim untuk Bu Sri Mulyani. Ya, oke, Pak Faisal. Ya, oke, nggak apa-apa. Coba yang ditulis ini tentang apa, Pak Faisal? Ingin menyampaikan Sebelumnya tentang apa? alhamdulillah tulisannya masih belum maksimal. Jadi intinya di sini ngejelasin tentang ini sih Pak. Jadi kan kalau misalkan di sekolah tuh anak-anak SD sekolah dasar kan biasanya diajarkan untuk belajar lagu-lagu atau misalkan khususnya di bidang musik Pak, di bidang musik biasanya tuh diajarkan untuk lagu-lagu nasional, lagu-lagu yang untuk membentuk karakter. Jadi musik itu dia dianggap sebagai membentuk karakter juga seperti itu. Namun pada satu sisi musik ini juga sebagai kreasi, mengungkapkan kreasi. Nanti ada dua hal yang berbeda gitu. Jadi intinya itu sih saya coba menuliskan. Oke, ya, oke ya. Nggak apa-apa. Ini nanti pertemuan di pertengahan sesudah Mid itu memang nanti akan menjurus ke pendidikan seninya. Ya, jadi yang bagian saya ini masih terkait dengan ideologi secara umum. Kemudian nanti tentang pemikiran para pemikir mungkin nggak banyak ya. Kemudian nanti dikaitkan dengan silakan nanti tentang pendidikan ya. Namun demikian nanti ini bisa dikembangkan lagi. Ini saya lihat juga menyinggung tentang ideologi ini ada ya. Nanti bisa dikembangkan lagi, bahkan mungkin diganti boleh kalau misalkan di pertengahan saya pengen apa, mengembangkan apa setelah mempelajari yang lebih jauh. Oke, nggak apa-apa. Ini sebagai awal ya. Namun demikian kita harus mengantisipasi tentang apa yang akan ditulis nantinya. Kemudian memperhatikan juga penulisan ya. Bapak Ibu diharapkan sudah menyesuaikan menggunakan aplikasi yang wajib yaitu Mendeley yang paling umum mudah. Nanti silakan yang belum pernah menggunakan mencoba mencari mendownload ya di Google, silakan ada banyak. Kalau nggak ada nanti saya mungkin saya beri ya, saya coba cari ya. Kemudian yang di download atau yang diinstal nanti Google ya, apa namanya, Mendeley yang desktop saja ya, yang desktop yang lebih mudah ya, Mendeley desktop supaya nanti penggunaannya lebih mudah. Tapi kalau sudah mengembangkan yang lebih jauh silahkan nanti. Intinya supaya nanti setiap walaupun ini tidak semua atau belum semua ditulis, nanti referensinya harus kelihatan ya Pak Faisal ya. Data pustakanya kelihatan. Ya, oke, gitu aja dulu Pak Faisal. Oke, terima kasih sudah mengumpulkan. Yang lain nanti bisa menyusul ya. Pak Dopo. Saya kalau manggil Pak Dopo apa Pak Florentinus? Dibuka mic-nya. Dua-duanya boleh Pak. Oh, Loren. Floren ya, Pak Floren ya. Oke. Oke, saya buka ya. Ya. Ya, jadi setiap saya melihat bisa dari judulnya dulu, tadi saya punya gambaran, kemudian saya melihat juga referensinya, kemudian poin-poinnya. Jadi kalau saya lihat ini Pak Dopo sudah ada referensinya, tapi belum menggunakan Mendeley ya Pak ya? Belum, Manual. belum manual ya. Oke, secara bertahap ya. Nanti ada dosen-dosen yang selalu menagih ya. Dosen dari UNED juga sering menagih. Segera menyesuaikan ya, gitu. Karena nanti akan memudahkan, terutama nanti penyusunan-penyusunan artikel atau mungkin bahkan disertasi ya. Hingga disertasinya formatnya lebih bagus, referensinya tertib ya. Oke, kemudian yang ditulis judulnya, oke, ini terkait dengan
Ideologi esensial, oke, silakan. Pragmatisme. Oke, mengaitkan. Oke, mungkin Pak Dopo akan menyampaikan dulu. Boleh, silakan. Tentang tulisan Baik, Anda. Pak. Ini mungkin terlalu umum, jadi Mm-mm. saya coba berangkat dari saya coba membahas ideologinya dulu. Mm. Oke, tentang ideologi esensialisme dengan kurikulum pendidikan itu ya. Yang pernah Kurikulum dibahas. pendidikan yang sekarang ya. Kurikulum merdeka itu ya, apa semua nih yang disinggung. Oke, ada dua kurikulum ini ya. Silakan. Ideologi. Saya membaca ideologinya, kemudian saya mencoba mencari kira-kira menemukan implementasi ideologi yang pernah ada yang coba diimplementasikan dalam kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Kalau menurut Pak Dopo, kurikulum ya menurut Kemudian, Pak. ya, saya coba Oke. menganalisis kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Gitu. Hmm. Oke, menurut Pak Dopo, kurikulum 2013 itu menggunakan Jadi kurikulum apa namanya? Menggunakan dari ideologi tertentu. kalau kurikulum 2013 itu kan memang basis subjek matter, jadi bagaimana orientasinya itu masih berfokus. Jadi dengan berpedoman pada ideologi esensialisme, jadi fokusnya itu pada penguatan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa untuk sebagai bentuk persiapan mereka untuk hidup. Kemudian yang kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu saya melihat lebih pragmatis karena memberikan kebebasan kepada diharapkan siswa diberikan kebebasan yang cukup luas, belajar secara kontekstual langsung dari situasi nyata yang ada di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Sehingga saya melihat itu kalau di kurikulum 2013 lebih pragmatis, kemudian di kurikulum Merdeka lebih pragmatis, kemudian di kurikulum 2013 ya masih fokus pada bagaimana memberikan siswa perlu diberikan pengetahuan-pengetahuan yang penting dan esensial yang mungkin tidak begitu belum begitu kontekstual dengan kehidupan nyata siswa. Itu sih. Ya, Pak Dopo sekarang sebagai apa di instansinya? Saya sebagai kalau sebelum saya tugas belajar itu koordinator program studi pendidikan musik, Pak. Di mana, Pak? Di STKIP Citra Bakti, Sekolah Tinggi Keguruan. Oke, ya, yuk. Oke, saya pernah mendengar itu. Saya pernah melihat itu ya. Oke. Eh, menurut Pak Dopo yang terkait dengan ideologi ya, ideologi besar ini masuk ke ideologi yang mana? Kalau yang kemarin saya singgung ada 3 ideologi besar itu. Ideologi yang awal-awal saya kuliah itu ya, saya beri kuliah ya. Jadi pembagian ideologi sebenarnya tergantung kita punya tujuan yang mana, kemudian pendapat siapa atau mungkin buku yang siapa. Ya. Kalau di antara 3 ideologi liberal, kemudian yang satunya ideologi kritis, dan ideologi yang satunya apa lagi? Fundamental atau yang mana, Pak? Kalau kurikulum 2013, kalau menurut saya itu tidak mungkin semi konservatif lah kalau kita boleh mengatakan, karena tidak begitu konservatif juga, karena masih artinya siswa harus dibekali dengan pengetahuan yang dianggap penting dari sudut pandang entah itu pembuat kurikulum atau didik. Kemudian kalau kurikulum 2013 saya tidak liberal juga, tidak sangat liberal juga, semi liberal kalau menurut saya, tidak begitu liberal. Ya. Saya pernah menyusun, diberi tugas saat awal-awal kurikulum 2013 ya, tim nasional itu. Saya juga melihat
memang basisnya itu kompetensi itu ya, jadi berbasis kompetensi pengembangan kurikulum sebelumnya itu ya. Jadi anak-anak itu diharapkan memiliki kompetensi yang nanti berguna, betul tadi ya, berguna bagi kehidupannya gitu ya, hingga ada pendekatan-pendekatan yang bisa dipakai dalam pembelajaran, misalkan pengalaman hidup, mungkin juga itu banyak sekali pendekatan-pendekatan digunakan dalam kurikulum itu atau pelaksanaannya, termasuk dalam pembuatan RPP kalau di guru-guru itu ya. Pendekatan-pendekatan konseptual, pendekatan lain itu sebenarnya ya pragmatis ya. Kalau pragmatis itu cenderung ya, ada unsur liberalnya, menyiapkan anak, termasuk kebijakan-kebijakan kurikulum utamanya pendidikan yang vokasi itu kan cenderung ke sana ya. Tapi terutama yang ini yang kebetulan saya salah satunya membuat panduan ya, salah satu panduan untuk pendidikan SMA dan SMK itu. Jadi agak beda. Tapi kalau SMK cenderung yang tadi yang vokasi, sehingga pendidikan seninya itu sendiri juga tidak sebanyak yang di SMA. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan mendiskusikan jika ada sudah Bapak Ibu sudah menyiapkan atau membuat tugas-tugas ini di Elena ya, kita bisa diskusikan ini. Jadi setiap tugas bisa kita diskusikan, presentasikan singkat ya. Tadi saya tanyakan Pak Doko tadi, itu bentuk dari pengungkapan tulisan yang sudah dibuat, singkat saja, memberi gambaran ya. Oke, tadi saya beri masukan tata tulisnya. Kalau Mendeley kita akan menggunakan disarankan UNAS itu menggunakan stylenya APA apa ya. Jadi APA itu American Association Psychology ya. Jadi style yang digunakan untuk APA itu apa namanya, untuk ilmu psikologi itu, psikologi. Oke, saya akan menyampaikan materi berikutnya ya. Ini bisa dilihat, terlihat ya? Ya, bisa dilihat? Ampun Bapak, Ya, bisa. oke. Jadi saya menegaskan kadang-kadang saya nyampaikan terus saya lupa meng-share ya. Oke, kalau sudah kita akan teruskan. Ya, di bahan ajar yang saya share di Elena itu, silakan, itu juga ada salah satu pemikir ini. Jadi saya akan memulai dari John Dewey. Mungkin tidak semua sama dengan yang di bahan ajar yang saya share itu, mungkin sebagian. Ya, kita mulai dari John Dewey. Salah satu quote-nya yang terkenal ya, I believe that education therefore is a process of living and not a preparation of future living. Nah, kalau kita lihat ini pandangannya bahwa pendidikan itu adalah proses hidup, bahkan merupakan proses itu sendiri merupakan ya hidupnya anak itu sendiri ya, kehidupan yang sudah dijalankan, bukan untuk persiapan mendatang ya. Jadi ini pragmatis ya, termasuk pragmatis juga ini. Jadi ya mereka ini ya saat belajar itulah ya hidupnya mereka. Jadi tidak lagi belajar tentang persiapan mendatang, nah, itu ya. Jadi pendidikan-pendidikan yang disoroti, sistem pendidikan yang disoroti oleh John Dewey ini tentu saja menyoroti pada zamannya ya. Pendidikan itu harus begini, jadi tidak terlalu muluk-muluk sehingga anak-anak itu kadang tidak paham apa yang dipelajari.
Nah, ini menurut Dewey ini kurang praktis, istilahnya tidak menyasar yang dibutuhkan anak. Jika Dewey ini dikenal yang pragmatis tadi. Tentu saja ini juga disesuaikan dengan ideologi yang mereka anut atau ideologi yang John Dewey ini sendiri yang anut, bahwa kebebasan siswa untuk belajar, tetapi juga untuk kebutuhannya dia sendiri, untuk kebutuhan hidupnya yang sekarang, sehingga dia waktu belajar pun, waktu prosesnya itu sendiri dia termasuk ya belajar, ya menjalankan kehidupannya gitu ya, sehingga prosesnya sendiri adalah belajar, proses belajarnya sendiri adalah ya kehidupannya juga yang berguna bagi dirinya, juga mungkin berguna bagi lingkungannya begitu. Jadi John Dewey ini hidup pada tahun 1859 sampai 1952. Jadi mengalami Perang Dunia 1, 2 ini ya, Dunia 1 dan Perang Dunia Kedua juga. Kalau di bukunya William O'Neill, jadi menurut O'Neill ini John Dewey ini dimasukkan atau dikategorikan, dikelompokkan di dalam kelompok yang berideologi liberalisme atau liberalisme pendidikan. Jadi bukunya O'Neill ini yang mengelompok-kelompokkan para pemikir di zamannya ya, bukan zamannya aja ya, dari awal, dari zaman-zaman yang awal sampai yang sekarang atau di zaman modern abad 20. Karena buku ini saya kira ini terakhir terbit tahun 2001 ya. Cetakan pertama 2001, cetakan kedua 2008. Sudah abad 21 ya. Ya. John Dewey ini menurut O'Neill ini termasuk pada liberalisme pendidikan. Jadi nanti ada liberalisme pendidikan, liberasionalisme pendidikan juga, dan seterusnya. Itu dikelompok-kelompokkan. Jadi kelompoknya Dewey ini ya dikelompokkan menurut liberalisme pendidikan ini ada 3, metodis, direktif, dan non-direktif. Nah, yang termasuk yang liberalisme pendidikan ini adalah yang memiliki tujuan pendidikan jangka panjang, yaitu melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada. Nah, yang tujuannya nantinya menghadapi sendiri secara efektif. Nah, ini ya ciri khas dari liberal itu ya. Jadi disiapkan supaya anak ini yang sedang belajar, para pembelajar, orang yang melakukan proses pendidikan ini siap menghadapi sendiri secara bebas, karena liberalisme itu sendiri ideologinya adalah menyiapkan mereka tanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga nanti otomatis kepada kelompoknya atau yang sejalan ya. Kalau di negara berarti dalam satu negara, sehingga nanti akhirnya menjadi sebuah pemahaman yang bersama. Nah, mereka yang sepaham berarti akan memahami, akan mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam ideologi itu. Kalau liberalisme berarti misalkan kebebasan individu yang bertanggung jawab ya, kebebasan individu, kebebasan
untuk bertanggung jawab pada kesiapan mereka sendiri, kesiapan diri sendiri untuk menghadapi hidup. Sehingga kalau setiap individu sudah siap, atau istilahnya kalau dibutuhkan adalah keterampilan tertentu, maka otomatis kelompoknya atau mungkin negaranya akan maju juga. Kalau dia sudah maju, sudah siap, maka negaranya pun akan maju. Sehingga pemerintah atau istilahnya negara tidak perlu lagi repot-repot. Nah, istilahnya repot-repot, istilahnya gitu ya, tidak terlalu bertanggung jawab banget seperti para ideologi yang lain itu. Sehingga karena jika satu individu itu tidak berhasil, ya tanggung jawab dia sendiri, istilahnya gitu ya. Sehingga minggu kemarin saya sampaikan mereka yang tidak beruntung, tidak memiliki tempat tinggal, dia tidak akan protes langsung ke pemerintah. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri, atau mungkin tidak menyalahkan. Mungkin pilihannya dia kebebasan. Hidup di mobil, tidak memiliki tempat tinggal, mungkin juga cara hidupnya mereka. Atau mungkin menjadi gelandangan sehingga harus menerima tunjangan, misalkan begitu. Tunjangannya tuh sifatnya kan tidak seperti tunjangan yang di negara-negara seperti negara kita itu ya. Tunjangannya mungkin ya ada dapat jatah itunya, tetapi sifatnya ya membantu, tetapi tidak terikat seperti yang diatur oleh negara-negara tertentu yang berideologi tertentu. Ya, jadi John Dewey ini sama dengan seangkatan atau sepandangan ini ya, sepandangan, tidak harus sama persis. Ada yang saling mendukung atau meneruskan ide-ide yang sebelumnya begitu. Cirinya ya seperti ini, kalau misalkan John Locke, nanti mungkin minggu depan kita diskusikan ya, John Locke. Kita mengenal para tokoh Pestalozzi, John Bayard, Cobb. Kemudian ada program pendidikan non gelar. Nah, ini ciri-ciri negara liberal ini kan. Jadi pendidikan non gelar, vokasi, itu kan dalam rangka memajukan industri misalkan, atau kalau yang menyelenggarakan swasta atau perusahaan, maka ya untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, itu. Kemudian universitas terbuka, ini juga pandangan bahwa pendidikan tidak harus di sekolah formal, misalkan begitu, karena bagi mereka yang sudah bekerja misalkan, dia bisa belajar sambil bekerja. Kemudian pendekatan universitas tanpa dinding, sama seperti universitas terbuka tadi ya. Kemudian ada John Bayard, saya kira ini para pemikir yang sering kita gunakan sebagai referensi. Kalau di buku-bukunya, pandangan-pandangannya sering kita kutip. Nah, kita silakan nanti mendalami beberapa pemikir ini, para tokoh-tokoh pemikir yang berkaitan dengan pendidikan atau yang ideologi. Silakan, nanti bisa menjadi salah satu referensi ya, misalkan untuk mengungkap, menjelaskan sebuah pemikiran atau pandangan-pandangan kita, atau kita saat kita menyusun tulisan-tulisan, misalkan begitu. Cobb misalkan, ini kita kenal, kalau orang musik kita akrab dengan salah satu tokoh ini. Misalnya salah satu pandangan tentang musik ya, dia menggunakan cara praktis supaya anak-anak itu mudah memahami, langsung melihat bentuknya, tidak harus dengan piano, tetapi menggunakan alat yang namanya glockenspiel ya, misalkan itu ya. Glockenspiel itu
alat yang menyerupai bila-bilanya itu menyerupai tut piano. Nah, waktu saya kuliah zaman S1, waktu S1 padahal mahasiswa ya, tapi dosen saya itu menggunakan glockenspiel, yaitu seperti saron ya, seperti gamelan itu, untuk mengajarkan cara main tangga nada, mengingat nada-nada, kemudian merasakan tangga nada ya, rasa do re mi fa sol la si do, sehingga ternyata efektif dipraktekkan. Saat itu kebetulan saya itu mulai dari nol ya waktu S1 itu, tahun 85 itu saya dari SMA istilahnya paham tetapi belum bisa membaca not ya, karena tidak pernah diajarkan sampai ke situ mendalam ya. Tapi begitu kuliah dikenalkan dengan sistem Carl Orff ini, 1 bulan sudah paham, sudah masuk ke dalam pendengaran dalam, sudah bisa membaca notasi yang waktu kita belajar di SMP SMA sama sekali tidak paham, tidak mengerti. Jadi ini contoh cara praktis, pragmatis ya, boleh dikatakan begitu, yang memang benar-benar dibutuhkan oleh anak. Kebutuhan tentang estetika, kebutuhan tentang kegunaannya. Sehingga ini dikenal dengan itu tadi ya, mungkin cara praktis atau cara menguasai yang lebih cepat tetapi esensial lah, boleh dikatakan begitu, penting bagi anak. Ya, oke. Nah, ini kalau yang liberasional ya, beda ya. Liberasional ini John Dewey masuk pada bagian ini, masuk ke kelompok ini. Nah, nanti kita akan mempelajari beberapa tokoh yang ada di sini, tidak semua ya. Kita langsung ke berikutnya. Jadi kalau dikaitkan dengan filosofinya, John Dewey ini dirinya bersifat pragmatis tadi. Saya beri gambaran tadi, contoh-contoh yang pembelajaran seni tadi ya, musik, atau dikenal juga eksperimentalisme atau instrumentalisme yang bersifat praktis. Dirinya hampir sama ini ya. Kalau yang pragmatisme itu jadi ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pragmatisme menurut Dewey menolak metafisika dan menitik beratkan pada konsep mengenai pengalaman. Nah, jadi ini pengalaman. Jadi tadi yang saya ceritakan pengalaman tadi waktu saya kuliah tadi, yang tadinya tidak paham tapi begitu mempraktekkan langsung. Jadi di kelas itu saya beri gambaran ya, jadi waktu saya kuliah itu ada glockenspiel yang cukup banyak, yang setiap mahasiswa memegang satu-satu, yang sebenarnya itu sebenarnya untuk anak-anak ya, tapi karena kebetulan dosennya ini ingin juga mempraktekkan penelitiannya, sedang melakukan penelitian yang mungkin yang musik kenal ya, Pak Jamalus ya, dulu dosen saya ya. Waktu itu kelas saya sebagai sebagai ini ya, orang yang sedang diteliti, responden, sebagai subjeknya untuk melakukan penelitian yang terkait dengan pembelajaran pengalaman musik. Mungkin sudah kenal bukunya, judulnya kalau nggak salah Belajar Musik Melalui Pengalaman Musik ya. Ini bukti bahwa dia ingin menerapkan salah satu metode itu, termasuk Carl Orff tadi. Carl Orff itu adalah ide dari Carl Orff adalah salah satu pemikir yang menggunakan glockenspiel sebagai instrumen untuk membuat pembelajaran yang praktis, yang berguna, yang langsung bisa dipahami, diterapkan, dan
dirasakan itu ya, dirasakan, bukannya dipahami tapi dirasakan. Jadi pengalaman ini yang saya tegaskan, yang justru penting dalam pembelajaran. Tidak terlalu memikirkan tentang hakikat, metafisika itu hakikat dari apa itu musik, tidak terlalu gitu, tapi langsung mempraktekkan pengalaman. Jadi anak itu sudah mulai merasakannya, merasakan nadanya, merasakan rasanya, solomisasinya kalau itu musik ya, kalau itu tari atau yang lain, merasakan bagaimana membuat lukisan, menggambar, membuat goresan-goresan dan lain-lain. Jadi kalau yang metafisika ini adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat yang ada, termasuk keberadaan secara eksistensinya. Jadi metafisika juga mempelajari konsep dasar terkait kausalitas, substansi, ruang dan waktu. Nah, ini mungkin tidak terlalu ke sana. Maka John Dewey ini dikenal sebagai filosof yang beraliran metafisik, pragmatis. Nah, juga dikenal sebagai instrumentalism, yaitu pragmatic philosophical approach, pendekatan yang pragmatis juga. Jadi John Dewey ini, jadi filosofinya terutama yang terkait dengan pendidikan, jadi adalah yang menekankan pengaruh ini. Ya, pengaruh apa? Ya, pengaruh prosesnya itu. Proses ini sangat mempengaruhi, karena saat proses itu sendiri adalah siswa sedang belajar. Siswa merasakan belajar sehingga menjadi pengalaman. Pengalaman belajar ini penting bagi dirinya, bagi kehidupannya. Dia sudah mulai hidupnya sejak belajar itu. Tidak lagi sebagai bahan untuk hidup mendatang, tapi saat itu juga anak ini sedang mengalami hidupnya, berguna bagi dirinya, yang mungkin juga nanti bermanfaat bagi dirinya di masyarakat atau di lingkungannya. Ya, jadi dia memahami langsung lingkungannya dengan belajar, maka nanti proses belajarnya pun bisa mengambil pengalaman di lingkungan yang ada di siswa, nanti bisa dipakai untuk mendiskusikan, mempelajari. Jadi belajarnya melalui pengalaman. Nah, itu ini sangat dikenal. Jadi belajarnya melalui pengalaman. Kalau diimplementasikan dalam pelajaran seni, maka ya pengalaman seni, pengalaman merasakan seni, pengalaman menyanyikan, pengalaman menari, pengalaman menggambar dan lain-lain. Itu penting. Jadi instrumentalisme adalah pembelajaran yang secara filosofi yang pengalaman itu sendiri menjadi sebuah ya, teori dan seterusnya ya. Jadi ini sudah dijelaskan tadi ya. Oke, jadi secara ontologi kebenaran adalah yang berguna. Nah, ontologi artinya ya hakikatnya kebenaran itu apa sih? Nah, menurut gue ini ya secara praktis ya berguna. Orang yang baik berarti orang yang berguna. Nah, itu tadi ya. Nah, maka belajarnya ya yang berguna bagi dirinya saat belajar sesuai dengan pengalamannya dan nantinya berguna bagi masyarakat. Nah, ini pragmatis sekali ya, tetapi penting bagi anak karena ini yang dihadapi yang di masyarakat yang sesungguhnya. Jadi menurut Dewey, filsafat harus memikul tanggung jawab sosial dan membantu menangani isu-isu dan masalah utama kehidupan sosial kontemporer. Kehidupan sosial masa kini, kehidupan sosial yang dihadapi orang atau kita saat ini, saat
sedang belajar itu sendiri. Mereka akan membawa pengalamannya yang didapat saat kehidupannya, termasuk saat belajar itu, untuk bisa digunakan di masyarakat sosial. Sehingga secara filosofis, pada hakikatnya, secara ontologis, bahwa manusia yang baik, ya manusia yang memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat itu sendiri atau orang itu sendiri. Nah, prinsip-prinsipnya menurut Dueni, seorang pragmatis dan instrumentalis bahwa kebenaran dari suatu itu kurang penting dari kegunaan dan efek yang ditimbulkannya. Nah, jadi yang penting adalah efeknya itu sendiri. Nah, kebenaran, jadi orang yang benar itu yang berefek. Berefek apa? Berefek ya menimbulkan efek yang baik tentu saja. Yang dianggap baik. Yang baik yang mana? Yang berguna tadi. Yang berguna. Nah, jadi ini kalau kita orang Islam misalkan atau agama lain, misalkan di Islam itu sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain atau bagi masyarakatnya. Misalkan itu contoh mungkin bisa diterapkan di sini. Jadi pragmatis di sini yaitu tadi kebenaran yang hakiki adalah orang yang atau kebenaran yang menurut pandangan sosialnya baik, dianggap baik. Kalau dianggap baik berarti yang bermanfaat, yang sesuai dengan yang diinginkan kebutuhan masyarakat, yang ditimbulkan efeknya itu atau yang menimbulkan efek dari hasil atau dari tindakan manusia sendiri. Hingga pendidikan adalah proses hidup. Ya, tadi di awal itu ada saya kutip tadi pandangannya bahwa proses itu yang penting, bukan untuk masa depan. Jadi saat pendidikan itu sendiri anak-anak itu mengalami kehidupannya. Jadi pendidikan adalah proses hidup, bukan kehidupan masa depan. Bukan semata-mata untuk masa depan, tetapi anak-anak itu benar-benar sudah mulai mengalami kehidupannya melalui saat proses pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan sebagai komponen dari fungsi demokrasi. Kalau menurut Dueni ada dua sisi ya, sisi sosiologis dan sisi psikologis. Kalau dikatakan sisi sosiologis, jadi prosesnya itu sendiri, kemudian perannya, efeknya itu dianggap secara fungsional. Jadi harus berfungsi. Berfungsi artinya berefek, bermanfaat. Hingga dikatakan sisi pendidikan secara fungsional. Kemudian ada juga yang dianggap secara proses. Secara psikologis itu dianggap secara proses. Artinya waktu dia melakukan proses, dia juga merasakan secara psikologis. Secara psikologis itu dia merasakan bahwa prosesnya itu sendiri adalah kehidupannya, sehingga kehidupannya merupakan atau sudah dijalani saat proses pendidikan. Nah, jadi saat pendidikan itu dia sudah mulai merasakan kehidupannya, karena di dalam proses pendidikan itu, karena dia juga mengalami langsung, mendiskusikan tentang pengalamannya dia di masyarakat, kemudian di masyarakat, di kelas nanti mungkin dia melakukan diskusi, mendengarkan sharing dari
temannya kalau dia atau guru melakukan proses pendidikan melalui diskusi tadi. Pengalaman-pengalaman itu disampaikan di kelompoknya, kemudian didiskusikan, dipelajari, kemudian mungkin nanti diaplikasikan. Ya, jadi dikatakan dua sisi tadi, yaitu sisi sosiologis, yaitu karena memang bersifat fungsional. Kemudian di sisi psikologis karena memang anak secara proses itu mengalaminya secara psikologis langsung, sehingga tidak lagi di awang-awang ya, di awang-awang itu masih di khayal ya, tetapi langsung anak itu merasakan, hingga proses langsung mengalami. Kalau musik itu dia mengalami proses pendidikan langsung, merasakan misalkan menyanyi, menggambar, memainkan musik, menari, dia secara psikologis dia merasakan, nggak lagi teoritis begitu, merasakan. Kemudian dia juga menyampaikan pengalamannya di masyarakat yang sudah dialaminya juga, kemudian dia mendiskusikan. Di dalam diskusi itu ada sharing, kemudian ada bertukar pendapat dan lain-lain. Disitulah terjadi yang tadi saya singgung, proses demokrasi tadi, demokratis, menyampaikan kebebasan pendapat, dan kebetulan pendapatnya juga dihargai. Jadi tidak ada istilahnya tertawa karena pendapatnya lucu, tidak sesuai, tidak terjadi, karena setiap pendapat pasti ada alasan. Nah, disitulah anak-anak sedang belajar proses demokrasi tadi. Nah, ini saya kebetulan punya pengalaman anak saya yang baru saja. Saya iseng-iseng menanyakan bagaimana proses belajar yang mendapat beasiswa di California itu ya, melalui program ISMA itu. Dia dimasukkan di kelas yang reguler. Jadi memang diharapkan mahasiswa ini nanti masuk ke kelas-kelas yang reguler. Dimasukkan kelas reguler, dia menyampaikan, anak saya itu menyampaikan proses pembelajaran yang tadi saya sampaikan benar-benar terjadi, bukan teori ya. Kita mungkin sering mendengar atau mungkin melihat film-film yang ada di film Hollywood itu ya, kalau ada film-film yang ada di kelas proses pembelajarannya seperti itu memang terjadi ya. Bagaimana anak-anak itu menyampaikan pendapat secara bebas, tidak ada rasa malu, mungkin juga menyampaikan argumennya, mungkin juga tidak sesuai antara satu orang dengan yang lain, bahkan dengan dosennya. Dosennya sangat demokratis, sangat menghargai. Masih diteruskan diskusi yang di kelas, di luar kelas, termasuk tugas-tugasnya itu menciptakan anak-anak yang mandiri. Betul, itu terjadi gitu. Jadi memang dialami, sehingga ini pengalaman yang sangat penting. Misalkan salah satu mata kuliahnya itu drama gitu ya, ini contoh, sehingga anak saya itu saya jadikan, kamu skripsinya itu aja, waktu pengalaman kamu belajar di sana itu kan di Indonesia sering disinggung ya, pandangan-pandangan para pemikir itu ya. Kamu terapkan teori-teorinya, pengalaman itu kamu sampaikan, kamu deskripsikan, kamu diskusikan. Sehingga saya arahkan anak saya itu, pengalaman itu dijadikan artikel. Jadikan artikel syarat untuk kelulusan S1. Nah, karena di UNES itu ada dua jalur kebetulan ya, jalur skripsi dan jalur artikel. Boleh jalur artikel asal dipublikasikan di jurnal. Nah, itu ada dua jalur itu, tidak harus skripsi tapi langsung artikel, tapi harus dipublish. Sehingga nah ini contoh saja ya. Jadi saya iseng-iseng tanya pengalamannya dia saat belajar 1 semester, proses belajar yang di negara liberal tadi, ternyata memang seperti itu. Nah, yang saya gambarkan berarti dia memang menerapkan pendidikannya itu sesuai dengan ideologinya. Oke ya. Jadi sekolah menurut dia ini
bukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga memikirkan unsur psikologisnya. Artinya ya dirinya. Jadi anak-anak ini memang benar-benar menjadi mandiri, tetapi psikologis, berani kepada keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan pandangannya, pengalamannya. Nah, itu secara psikologis berani menyampaikan, istilahnya mandiri ya, secara pikiran itu mandiri. Dia menyampaikan, tidak ada unsur malu dan lain-lain. Maka tipe sekolah kerja IW ini adalah sekolah kerja sosiologis psikologis. Nah, nanti akan digambarkan. Jadi ini pandangan yang menjadi apa namanya, keprihatinannya John Dewey ini. Ini yang dikutip dari salah satu pandangannya. Jadi, I believe that much of Christian education fail because it neglect this fundamental principle of the school as a form of community life. Dan seterusnya ya, intinya itu yang tadi saya sampaikan ini ya, bahwa ini cenderung untuk menyiapkan masa depan pada umumnya itu ya, sehingga anak-anak ini akhirnya tidak tercapai apa yang dia atau mungkin diharapkan bagi dirinya maupun masyarakatnya. Akibatnya they do not become a part of life experience. Dia tidak menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Nah, ini saya beri gambaran pendidikan menurut Dewey ini mungkin Dewey sendiri belum menyimpulkan, ini bisa pandangan dari orang yang mengamati, istilahnya pandangan-pandangan kita tentang pembelajaran menurut, atau istilahnya pendidikan menurut Dewey ini. Eksperimen ini penting, bahkan bisa dimulai dari awalnya. Ini adalah aktivitas, perform, do it. Jadi aktivitas artinya pembelajarannya itu ya aktivitas pembelajaran. Kalau belajar tentang musik ya musik, aktivitas. Belajar tentang musik ya ada suara. Jadi saya ingat pandangan Pak Jamalus tadi ya, dosen saya dulu. Orang belajar musik ya suara. Jadi tidak mungkin orang belajar musik di kelas tidak ada suara bunyi. Nah, gitu istilahnya gitu. Karena ada aktivitas di situ, ada perform di situ, ada do it di situ. Anak-anak melakukan aktivitas. Kalau laboratorium, anak-anak melakukan uji coba, praktek langsung untuk membuktikan, atau aktivitas yang dibawa dari pengalaman anak itu sendiri, dipakai untuk mendiskusikan atau menjadi bagian dalam prosesnya. Kemudian bagian yang kedua ini share artinya kalau itu dijalankan melalui diskusi, dia saling berbagi, men-share pandangannya. Kemudian yang lain akan mereaksi, menanggapi, sehingga terjadilah diskusi di situ. Jika diteruskan, mungkin diskusi itu diteruskan sampai pada observasi di lapangan, diteruskan observasi atau mungkin di laboratorium, kemudian sampai mungkin disampaikan atau dipresentasikan. Kemudian bisa diteruskan sampai pada proses, artinya tidak hanya sampai pada mendiskusikan, mereaksi atau menanggapi, tapi sampai ke laboratorium, menganalisis, termasuk menganalisis pengalaman-pengalaman tadi,
Kalau kita membuat artikel, maka pengalamannya adalah referensi atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Itu ya, kalau kita membuat artikel. Kalau di proses pendidikan di kelas, berarti pengalaman-pengalaman anak yang sudah dimiliki dipakai untuk menganalisis proses itu. Jadi bahan-bahan atau pengalaman hidupnya, pengetahuannya, pengalamannya, dan keterampilannya yang mungkin dimiliki dipakai untuk proses pendidikan itu, untuk proses selanjutnya. Jika diteruskan, maka akan terjadi proses yang namanya generalisasi atau menggeneralisasikan. Nah, ini kalau di penelitian kuantitatif ada yang namanya proses generalisasikan, yaitu proses di mana kalau kita penelitian, maka kesimpulan yang didapat dari proses penelitian bisa diterapkan atau belum sampai diterapkan ya, secara teoritis atau secara analisis bisa dihubungkan, digeneralisasikan, dihubungkan dengan pengalaman yang bersifat umum atau mungkin contoh-contoh yang bersifat umum. Jadi misalkan saya membuat penelitian, ini hampir sama ya. Kalau penelitian kan kita melakukan penelitian, kalau di kelas atau di laboratorium, maka temuan-temuannya bisa kita simpulkan atau digeneralisasikan ke yang bersifat umum yang sudah ada, yang terjadi di masyarakat ya. Misalkan anak-anak dengan demikian ini sama seperti yang di luar, misalkan gitu ya. Kalau ini seperti ini, maka akan terjadi ini dan seterusnya. Baik secara sosial, kalau itu sifatnya sosial, maupun yang eksak atau yang bersifat fakta yang eksakta atau namanya sifatnya ilmiah. Ya, jadi menggeneralisasikan artinya menerapkan yang bersifat umum. Nah, ini memang yang diterapkan oleh penelitian yang kuantitatif. Nah, zaman saya dulu tahun 1985, saya lulus 89, itu tidak boleh menggunakan penelitian atau skripsinya menggunakan metode kualitatif. Saat itu ya, saya nggak tahu sekarang, mungkin sudah. Saat itu yang namanya kualitatif itu dianggap subjektif. Nah, yang saya tangkap ya saat itu ya. Tapi ternyata sekarang saya lebih sering menggunakan penelitian yang kualitatif. Jadi yang kuantitatif itu menggeneralisasikan, ya walaupun penelitiannya di satu tempat menggunakan sampel, tapi hasilnya bisa digeneralisasikan secara umum. Karena waktu kita membuat teori-teori itu, kita langsung menghipotesis ya. Hipotesis artinya membuat dugaan-dugaan itu hasil sementara kan, dibuktikan nanti dengan eksperimen atau dengan saat di lapangan dianalisis. Nah, ini silakan, ini bisa juga seperti itu, maksudnya prosesnya bisa dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Yang mana kalau kuantitatif berarti, kalau kuantitatif itu cenderung yang dari khusus ke umum ya. Dari umum ke khusus. Tuk. Ya, oke. Untuk putaran berikutnya, artinya tahap berikutnya adalah mengaplikasikan. Kalau yang di tahap 4 ini adalah menghubungkan, mengkonekkan pandangan-pandangan tadi saat proses pembelajaran tadi, menghubungkan dengan yang lain. Nah, kalau di artikel berarti mendiskusikan temuan ini dengan teori-teori atau penelitian yang sudah ada sebelumnya, atau mendiskusikan dengan pengalaman yang ada, contoh-contoh yang sudah ada yang berlaku secara umum, dipahami secara umum, atau
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Boleh seperti itu. Ini yang bersifat generalisasi. Kemudian nanti bisa diaplikasikan kalau kasusnya sama, misalnya ya. What was learned to similar of different situation. Jika itu mirip atau subjeknya sama, mungkin metodenya bisa sama, maka bisa diaplikasikan. Jika mungkin situasinya berbeda, tetapi kasus-kasusnya sama, maka itu bisa diaplikasikan. Nah, disinilah kalau mau penelitian diteliti kembali dengan situasi yang berbeda mungkin untuk membuktikan bahwa dugaannya itu benar apa salah. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif berarti dengan kasus yang berbeda atau mungkin ada kesamaan tetapi ada yang perbedaan. Nah, disitulah kita beranalisis nanti di dalam pendahuluannya, latar belakang ya. Kalau itu proposal, maka penelitian-penelitian terdahulu menjadi bahan rujukan untuk menganalisis pentingnya atau kita akan menentukan gapnya, riset gapnya, hingga bagaimana kalau situasinya seperti ini. Nah, itu kan nanti di pendahuluan kan seperti itu latar belakangnya. Berarti ini yang harus kita teliti karena pentingnya ya, dan seterusnya. Disitulah sebenarnya aplikasi yang ingin kita buktikan di mungkin situasi yang berbeda, di tempat yang berbeda, atau mungkin di masalah yang baru yang berbeda. Nah, gitu. Itu yang namanya kebaruan. Kalau artikel, kalau proposal, maka itu yang namanya sesuatu yang penting untuk diteliti. Nah, dan seterusnya, jika ini sudah diaplikasikan, mungkin juga diterapkan. Jadi pada tahap ini, kalau dalam proses pembelajaran, berarti pembelajar tadi mengaplikasikan jika terjadi dengan kasus-kasus ya, kasus-kasus yang mungkin sama. Jadi anak-anak belajar tentang mengaplikasikan, mungkin juga menghubungkan kembali ke belakang itu. Kemudian nanti akan diterapkan kembali pengalaman itu. Jadi pengalaman apa? Pengalaman mengaplikasikan. Pengalaman saat anak-anak itu belajar di masyarakat. Mengaplikasikan artinya saat anak itu menjalani hidupnya, kehidupan sosial maupun mungkin secara praktisnya, nanti dibawa saat dia di kelas lagi di awal-awal ini sebagai experience untuk melakukan pembelajaran berikutnya, aktivitas berikutnya, mau melakukan perform, melakukan dan seterusnya, sehingga ini menjadi siklus yang berjalan terus menerus, sehingga disimpulkan GW ini adalah 3 aspek ini: do, reflect, apply. Do, reflect, apply. Jadi melakukan pembelajaran, kemudian merefleksi, mendiskusikan, menganalisa, itu merefleksi ya, kemudian mengaplikasikan dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya praktis, tadi dikatakan pragmatis. Jadi belajar ya seperti itu menurut Dewey tadi. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Apa itu belajar? Adalah aktivitas yang muncul dari pengalaman. Jadi saat dia akan melakukan pendakian ini sedang belajar dia. Jadi bukan saat dia sampai di puncak itu, tapi saat dia menjalani kehidupannya itu, dia akan mengalami pengalaman bagaimana dia menghadapi rintangan, bagaimana dia menghadapi jalan yang tidak rata, mungkin juga dia membuang hambatan-hambatan, halangan-halangan. Nah, dia sedang menjalani. Belajar adalah menjelajah, mencari peta, bukan mengajarkan peta. Jadi mencari peta.
bukan mengajarkan peta. Mengajarkan peta kan hanya ini tempatnya sini ya, ini di sini namanya kota ini. Nah, tapi bagaimana dia itu menelusuri untuk mencari sampai pada tujuannya. Nah, saat sampai pada tujuannya itulah dia sedang belajar. Nah, jadi peta kan hanya mencatat hubungan antara hubungan landmark dan medan. Logika fitur tanpa pengungkapan psikologis dari perjalanan itu sendiri, padahal perjalanan itu bermakna. Jadi waktu perjalanan itu dia belajar dan bermakna karena dia mengalami itu, dan pengalaman itu penting saat dia mengatasi masalah, adalah pengalaman yang sangat penting. Bagaimana saat menghadapi sungai yang begitu deras, tapi kita berpandangan bahwa itu tidak bahaya, padahal itu mungkin dangkal tetapi sangat deras sekali ya. Maka saat kita menjalani penyeberangan itu, saya menggunakan apa supaya tidak terseret, jangan begitu. Lain orang yang tidak pernah melakukan atau tidak punya pengalaman itu pasti akan mengalami masalah. Tapi orang yang sudah pernah melakukan itu, artinya mereka sudah belajar, maka dia tidak akan mengalami hambatan dan seterusnya. Itu gambarnya seperti itu. Jadi sekolah adalah miniatur komunitas. Jadi masalah yang ada di masyarakat, yang dialami anak, baik di masyarakat maupun yang sudah dialami saat belajar, nah dibawa untuk memulai sebagai experience tadi. Jadi membantu siswa membentuk, mengkonstruk pengalaman itu menjadi pengetahuan. Akhirnya pengalaman tadi adalah ya pengetahuan bagi anaknya, anak itu yang sedang belajar. Pengetahuan itu sendiri hasil dari belajar, adalah kehidupannya sendiri, kehidupan. Mungkin pengalaman itu menjadi bagian dari prestisnya atau bagian dari ekonominya. Nah, misalkan berdasarkan pengalaman itu, anak ini memiliki kemampuan, gitu. Kemampuan ini bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi dirinya. Dianggap anak ini memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, sehingga bisa mengatasi apapun yang ada di dirinya, di masyarakat, di komunitasnya, termasuk secara umum di negaranya. Nah, ada prinsip yang kelihatan di dalam prinsip Dewey ini. Ada 4 prinsip ya. Yang pertama, kita mengenal learning by doing. Kita sering mendengar itu ya. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan oleh John Dewey ini. Ini sangat populer paham ini, atau ini apa namanya ini, paham atau ungkapan ini ya, sering disampaikan oleh para ahli, menjadi bahan-bahan diskusi, bahan-bahan penulisan artikel dan lain penelitian. Jadi saat proses pembelajaran, pengalaman ini adalah learning by doing. Kita juga Regelski ya, kita pernah mengalami atau mungkin membaca tulisan Regelski ini, pembelajaran pengalaman ya, pembelajaran pengalaman melalui learning by doing. Itu sering kita dengar itu, Regelski, learning by doing, kemudian discussion. Jadi tadi pengalaman-pengalaman tadi kemudian menjadi bahan untuk diskusi. Di dalam diskusi ini terjadi sistem demokrasi, menghargai pendapat, karena pendapat jika tidak dihargai maka tidak akan terjadi diskusi. Apapun yang disampaikan, didiskusikan,
dan yang di debat misalkan, dia akan menerima jika itu sifatnya rasional atau memang ada data dan lain-lain, argumennya itu masuk akal, sehingga nanti akan menjadi bahan untuk langkah berikutnya. Kemudian di sanalah terjadi interaksi, pasti terjadi diskusi, pasti terjadi interaksi dari yang tadinya satu arah, tidak mungkin satu arah, multi arah, dosen atau guru ke anak, anak ke guru mungkin, kemudian anak ke anak, berdebat mereka, kemudian guru sebagai fasilitator mungkin mengarahkan. Nah, terjadilah interaktif yang mungkin tidak dialami mungkin saat saya masih kecil ya, waktu SD itu nggak ada model kayak gini, nggak ada. Saya nggak pernah ngalami guru itu mengajak anak-anak itu diskusi, bahkan duduknya aja. Jadi waktu itu saya masih kecil, masih ingat itu, duduknya tangannya harus, istilahnya bahasa Jawa itu sedekap, dakep, harus ditata, tangan kiri di bawah, tangan atas di atas. Itu waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus begitu. Nah, sekarang nggak boleh lagi, justru harus aktif, bahkan menatap ke gurunya takut, karena ada ajaran di keluarga tidak boleh kalau dimarahi, apalagi menatap orang yang sedang marah, menatap langsung ke yang sedang bicara juga nggak boleh, harus menunduk. Nah, misalkan itu zaman dulu ada seperti itu ya, sekarang sudah nggak ada karena pengaruh-pengaruh tadi. Gurunya sudah mendapat pembelajaran saat kuliah, bagaimana pembelajaran yang benar dan seterusnya ya. Itu akan terjadi nanti pada saat di kelas. Jadi interaktif ini ciri khas dari yang tadi disampaikan oleh Dwi tadi. Nah, kemudian interdisciplinary. Yang keempat ini adalah keterkaitan, bahkan saling membutuhkan. Sekarang penelitian itu justru cenderung yang ke sini, sehingga terjadilah penelitian yang kolaboratif. Jadi ilmu-ilmu yang ditemukan itu, yang baru-baru itu, cenderung adalah interdisciplinary. Jadi misalkan penelitian tentang budaya itu pasti ada kaitannya dengan masyarakatnya, berarti kita harus belajar antropologi. Kalau kita belajar akan meneliti tentang seni musik misalkan, pasti ada kaitannya dengan psikologi masyarakatnya, pasti ada kaitannya dengan budaya masyarakatnya yang bersifat lokal wisdom yang mungkin tidak ada di masyarakat lain dan seterusnya. Itu tidak mungkin hanya didekati dengan satu pendekatan atau mungkin satu ilmu, pasti ada ilmu lain atau bidang lain, aspek lain yang mungkin berhubungan. Nah, disitulah terjadi interaktif, kemudian terjadi interdisiplin untuk mengatasi, untuk memecahkan suatu masalah. Itulah sebabnya experience yang ada di masyarakat yang dialami oleh anak saat di masyarakat, saat dia belajar, menjadi bahan untuk memecahkan, untuk mempelajari suatu bidang. Nah, jika saya juga setuju jika pembelajaran di SD itu jangan langsung pembelajaran yang bersifat khusus dulu, misalkan pelajaran ilmu bumi khusus. Nah, kalau dulu namanya ilmu bumi ya, waktu saya SD ada ilmu apa itu, ilmu sosial geografi ya, dan lain-lain. Di SD itu kan namanya pembelajaran apa itu namanya itu, yang campuran itu ya, tematik ya, istilah tematik itu berdasarkan tema. Kemudian misalkan pembelajaran musik itu akan mengaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain, budaya, tentang nasionalisme, tentang
mungkin geografi dan lain-lain. Tematik ini penting untuk anak-anak pertama belajar itu. Oke, jadi ini mungkin sementara terkait dengan pemikiran dari John Dewey. Jadi education is not preparation for life. Education is life itself. Jadi pendidikan itu ya kehidupan itu sendiri. Nah, gitu ya. Ini sebagai penutup untuk pertemuan kali ini. Minggu depan saya akan teruskan ya, John Locke. Bapak Ibu bisa belajar dulu sebelum kita mendiskusikan ini. Kemudian untuk minggu depan tugas, saya kira sekali lagi saya sampaikan, silakan bisa diteruskan. Pandangan-pandangan pemikir ini bisa dibaca, bisa didalami yang tadi saya sampaikan, bisa dicari referensi yang lain, termasuk yang saya bagi itu ya, dari berbagai sumber, silakan banyak sekali artikel-artikel yang terkait dengan John Dewey dan lain-lain. Oke, sementara itu mungkin ada pertanyaan. Ini sudah 1,5 jam lebih ya. Tadi jam 7, sekarang jam 8, 1,5 jam. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang terkait dengan tugas juga boleh.